Jadi pada aksi nyata 1.4 ini ulun minta izin untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Ulun harap Bapak bisa memberikan waktu dan ulun minta tanggal kira-kira kapan bisa dilaksanakan. Nah, nanti untuk pelaksanaannya itu bisa di hari Kamis. Nah, di hari Kamis sekalian dengan rapat sekolah. Nanti kita mulai dari jam rapat sekolah, rencananya dimulai dari jam 9 sampai dengan selesai. Jadi nanti di sela-sela itu atau di antara waktu itu nanti bisa yang tadi yang pembudayaan positif yang ada di jadi hari Kamis tanggal berapa itu hari Kamis? Hari Kamis ini tanggal 20. Siap. Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Disiapkan apa yang perlu disampaikan, ya nanti persiapkan dengan baik supaya teman-teman kita bisa tertular budaya positif yang nanti akan dilakukan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk Nani. Jadi apa kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Yang mencontek saya pulangan Pak. Boleh Bapak tahu bagaimana cerita yang sebenarnya? Iya Pak, jadi saat itu saya membawa jalan kecil. Saat ulangan, awalnya saya tidak menggunakannya,
Tapi karena saya takut yang saya jelek, maka saya buka saja dan terlihat oleh Wahid. Kemudian dia melakukan itu kepada Bapak. Oh, jadi begitu. Saya yakin tidak ada orang yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, saya minta maaf. Jadi sebenarnya kenapa kamu mencontek? Karena materi tentang ikatan kimia belum saya pahami Pak. Jadi saya memutuskan untuk membawa tempat kecil. Menurut Nani, apakah perbuatan itu benar? Salah Pak. Jadi keyakinan kelas mana yang sebenarnya sudah Nani langgar? Saya sudah melanggar keyakinan kelas Pak. Saya tidak jujur. Untuk kedepannya, Nani ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin jadi lebih tekun dan jujur Pak, dan bertanya kepada Bapak apabila ada materi yang belum saya pahami. Baik, saya akan dengan senang hati membantu kamu. Terima kasih Pak. Saya di luar ya Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya waktu hari ini untuk melaksanakan diseminasi salah satu aksi nyata di dalam modul 1.4 Guru Penggerak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nafas, memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan menjadi lebih baik setiap harinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada hari ini ulun hendak menyampaikan sebuah materi tentang budaya positif. Sebelumnya, ulun hendak betapun lawan buan pian seberataan. Apabila seorang murid melakukan kesalahan, menurut pian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya itu dulu? Ada yang bisa membantu ulun untuk menjawabkan hal ini? Contohnya misalnya Pak Mahyuli, pada saat ada murid bermasalah, apa yang dia lakukan? Dekati dengan cara halus. Baik. Ya. Baik. Jadi ada pendekatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah murid. Baik, terima kasih banyak Pak Mahyuli. Itu salah satu gambaran tentang budaya positif. Nah, sekarang kita masuk dulu. Tentang apa saja yang akan dihadapi oleh seseorang yang berkenaan dengan budaya positif. Yang pertama pastinya bagaimana cara kita merubah pola pikir kita tentang belajar. Kadang-kadang kita belajar itu ya sudah kayak yang dulu aja, mengumpati orang-orang aja. Tapi sebenarnya kita setiap tahapannya itu pasti ada perubahan-perubahan pembelajaran. Apalagi di kurikulum yang baru. Kemudian ada yang namanya disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi ada 8 hal yang kami pelajari dan insya Allah bisa didiskusikan dan dibagikan dengan kawan-kawan guru sekalian. Nah, sekarang paradigma baru, kita harus merubah pola pikir kita, di mana pembelajaran pada saat kurikulum merdeka ini sudah siogianya itu berdiferensiasi. Mungkin kawan-kawan sudah tahu dan sudah ada mendengar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya kita sesuaikan. Kalau ada murid yang belajarnya dia auditori, dia mendengar, kita khususkan untuk belajar mendengar. Kemudian ada yang suka visual, gambar-gambar, kita sesuaikan. Ada yang suka musik, kita sesuaikan. Itu yang namanya prinsip berdiferensiasi. Kemudian selain itu, paradigma baru yang akan kita masukkan ke dalam pembelajaran kita adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu profil pelajar Pancasila?
Sambil kita nanti kita bahas. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Tentang disiplin positif dulu. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu sekalian, disiplin itu apa? Ada yang bisa membantu saya memahami tentang kata disiplin sesungguhnya? Kalau kata disiplin yang terlintas di dalam Bapak Ibu sekalian apa? Ibu Linda bisa ditolong? Tentang disiplin, menurut kalian disiplin itu apa? Kalau bisa membaca di sini kita apa yang ada di pikiran kalian tentang disiplin? Mematuhi. Oke. Jadi ada tata tertib, kita ikuti. Terima kasih. Kemudian ada lagi selain itu? Bu Ayu ada? Oh, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Oke, terima kasih banyak. Nah, dari dua hal itu bisa kita lihat sekarang. Disiplin seperti yang dikatakan oleh Ibu Ayu tadi, bahwa disiplin itu seharusnya itu berasal dari dalam diri sendiri. Ada dua hal nih biasanya kalau kita pikirkan. Disiplin itu ada ada tata tertib, kita ikuti, itu disiplin, Pak. Tapi disiplin yang seperti itu sesungguhnya tidak akan bisa bertahan lama dan tidak akan membekas dalam waktu yang panjang. Disiplin yang benar menurut beberapa teori psikologi adalah disiplin yang berasal dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan ke dalam setiap murid kita di kelas nantinya. Jadi disiplin itu juga harus beririsan, harus selaras dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Coba sekarang ulun bertakun. Nilai-nilai kebajikan yang ada di di dalam lingkungan kita sehari-hari apa aja? Contohnya apa? Apa hal yang harus kita ikuti tanpa harus kita tahu apa itu? Tidak perlu ditulis, tapi kita ikuti. Contohnya misalnya adalah jujur. Perlukah ditulis di dinding itu jujur, harus jujur? Tidak loh. Itu nilai yang sebenarnya kita yakini dan kita lakukan. Selain jujur apalagi kira-kira? Saling membantu. Nah, itu adalah nilai kebajikan. Apalagi? Peduli. Oke, terima kasih Pak Haji. Peduli juga termasuk nilai kebajikan. Dan banyak hal lagi. Jadi nilai moral atau nilai kebajikan tadi sesungguhnya bisa menjadi patokan bagi murid untuk bisa berdisiplin positif. Yang jadi masalah adalah paradigma kita pada saat pembelajaran kebanyakan kita mengancam dengan tata tertib. Saya akui sebelum mengikuti guru penggerak itu pasti ulun pribadi seperti itu, mengancam. Ikam kalau misalnya rambut panjang bapak hukum, mengancam. Jadi murid disiplinnya ekstra dari luarnya, bukan dari dalam dirinya. Seperti itu. Maka disiplin positif seyogianya kita arahkan bagaimana mereka memiliki motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, kemudian bisa dipraktekkan dengan dengan kesungguhan hatinya, bukan karena ancaman, bukan karena faktor luar, seperti itu. Nah, ini miskonsepsi tentang kontrol dari seorang guru. Ini ulun minta maaf dan memang kebanyakan ulun pribadi pun seperti itu. Misalnya di sini, guru mengontrol murid, jujur gak ada? Kebanyakan kita seperti itu. Ikam tolong kerjakan, Ikam gawi soal ini, selesaikan sudah. Ikam jangan panjang rambut, Ikam jangan bajunya berkeluaran. Kita mengontrol murid. Itu ilusi saja sebenarnya. Padahal secara intrinsik murid itu sebenarnya bukan mengikuti guru, tetapi dia membuka dirinya untuk dikontrol. Bukan guru mengontrol, tapi dia merelakan dirinya dikontrol. Dan itu tidak akan bisa membuat dia lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada juga ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh kayak ini. Ada siswa juara 1, kita beri hadiah. Ikam juara 1 bawa beri hadiah. Itu tidak akan bisa efektif.
itu tidak akan bisa menguatkan dirinya sebenarnya. Contoh lainnya misalnya murid kita puji-puji, terus dipuji, itu tidak akan menguatkan sebenarnya. Pujian terhadap murid tidak akan menguatkan. Lantas bagaimana ketika kita ingin memberikan hadiah? Contoh, misalnya murid memiliki nilai kebajikan tertentu, misalnya dia menyukai membaca dan dia disiplin dalam membaca, maka kita berikan buku untuk memotivasi dia untuk terus membaca. Nah, itu sesuai dengan nilai kebajikannya. Tapi kalau ya sudah juara 1, berikan hadiah, itu tidak akan efektif. Seperti itu. Kemudian ada lagi ilusi kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Nah, ini banyak. Disariki, wah anak-anak wahim ini kada kuat mental. Disariki sedikit aja udah ya seperti itu. Kita harus disariki, harus kita kritik. Kalau salah ya salah. Ketika seperti itu, Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah adalah mereka akan karakter mereka akan jadi karakter gagal. Seharusnya bukan kritik dan rasa bersalah yang kita lakukan. Nanti ada nih setelah ini bagaimana cara menguatkan karakter tanpa harus melakukan kritik dan rasa bersalah. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Nah, ini kebiasaan di rumah kalau yang ada sudah punya anak. Ini jar abah harus diikuti, ini jar mama harus diikuti. Ikam harus mengumpati apa kata orang tua. Sebenarnya tidak seperti itu. Anak juga memiliki yang namanya keinginan. Anak juga bisa membantah dalam artian ketika kita tersalah juga. Kalau anak salah, bukan kita bantah, kalau bukan kita beri kritik dan sebagainya, tapi kita lihat apa sih akar masalahnya dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu. Nah, itu yang namanya restitusi dan akan kita bahas setelah ini. Nah, lanjut kita harus membuka paradigma baru. Bapak Ibu sekalian, ulun minta untuk bisa membuat paradigma baru di dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah yang namanya stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol. Ulun betakun sekarang. Stimulus respon ini maksudnya pembelajaran kita yang bahari. Mbah ada respon dari siswa, sudah selesai. Itu pembelajaran yang terdahulu lah. Contohnya misalnya ketika belajar satu kelas, kita belajar kimia misalnya. Hari ini belajar kimia tentang ikatan kimia. Maka semuanya harus ikatan kimia, semuanya belajarnya harus rata. Pokoknya semuanya harus selesai ikatan kimia pada hari ini. Atau misalnya di sosiologi belajarnya sama Ibu Ana misalnya hari ini. Nah, tentang interaksi sosial. Hari ini harus selesai semuanya harus menggunakan pembelajaran dengan cara yang sama karena kebutuhannya sama. Nah, itu pembelajaran pada saat kita memahami tentang stimulus respon. Padahal sesungguhnya kebutuhan siswa, kebutuhan murid itu berbeda-beda. Karakter murid itu berbeda-beda. Bagaimana mungkin semua kepala kita minta harus selesai dengan cara yang sama dan target yang sama? Tidak bisa. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama bahwa kebutuhan baik kita maupun murid itu berbeda-beda. Kemudian menurut stimulus respon bahwa kita harus berpandangan sama, semuanya harus sama. Padahal sesungguhnya kita itu punya kepala yang berbeda-beda dan juga pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah memahami pandangan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pandangan kita, seperti itu. Kemudian ada perilaku buruk adalah kesalahan. Ini contoh nih nyata benar. Pada saat kita melihat siswa, salah satunya ketika ulun merestitusi si Dani. Dani, kata ulun, kenapa ikam pada saat itu tuh bulik berdahulu? Kita menjudge Dani bahwa pada saat itu Dani salah. Ya sudah, Dani bulik berdahulu berarti Dani salah. Padahal dia punya alasan tertentu yang tidak bisa kita ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan itu. Nah, inilah yang harusnya nanti kita pahami sama-sama. Murid tidak bisa kita paksa.
Pemaksaan tidak akan bisa membuat murid lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada pemahaman bahwa orang boleh mengontrol saya. Padahal tidak seperti itu. Yang benar adalah yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Dia hakun dikontrol atau tidak hakun dikontrol itu sesuai dengan dirinya sendiri. Dia ingin mengikuti orang lain atau tidak mengikuti orang lain itu adalah atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi tidak bisa seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Yang benar adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mendiskusikan dan bisa mengajak berkolaborasi orang lain, seperti itu. Nah, ini yang sering kita lakukan. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, esok pian bersepatu putih lah, bersepatu hitam lah. Ada sepatunya apa? Belum kada berduit. Pokoknya esok harus bersepatu hitam. Betul tidak? Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Sebaiknya bagaimana? Maka kita mengkolaborasikan apa yang ada di pikirannya dan di pikiran kita. Kemudian kita bikin pilihan seperti apa. Begitu. Kemudian yang terakhir, berpikir menang kalah. Itu pemikiran dulu. Bahwa bila kada menang pasti kalah. Bila kada kalah pasti menang. Padahal sesungguhnya kita bisa sama-sama menang dengan mengkolaborasikan apa yang kita inginkan dan apa yang orang lain inginkan. Seperti itu. Makanya pada saat pembelajaran saat ini tidak ada lagi yang namanya ranking. Harusnya tidak ada lagi ranking 1, 2, 3 dan seterusnya tidak ada. Karena ranking hanya akan membuat orang berpikir menang atau kalah. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Banyak tuh nilai kebajikan, nilai moral yang harusnya kita pahami. Tentang nilai moral di kehidupan kita sehari-hari seperti yang disampaikan Ibu Lina tadi. Kemudian ada yang nilai kebajikan yang memang sudah tertulis dan kita sepakati harusnya di dalam pendidikan. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernara kritis. Jadi itulah yang nantinya akan kita bawa nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita masukkan ke dalam pembelajaran kita setiap harinya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita tanya-tanya lagi. Menurut Bu Hanpian, Anda belum nih. Mana sudah? Menurut Ibu Umi, kebutuhan dasar manusia itu perlu dipenuhi atau tidak? Contoh, sandang, papan, pangan. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, menurut Pian apa yang terjadi, Bu? Kacau, betul. Betul sekali, akan kacau nih apabila kita tidak memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau itu saja tidak bisa terpenuhi, akan jadi masalah. Betul tidak? Oke. Jadi untuk bisa menjadi pribadi yang positif, salah satunya, misalnya murid nih, Bu Hanpian hendak ingin jadi orang yang baik, maka penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Anda usah melihat apa-apa dulu, ini terpenuhi kada kebutuhan dasarnya, seperti itu. Kita lihat kebutuhan dasar manusia apa saja. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, sandang, papan, pangan. Bayangkan kalau murid kada makan, awal hanya belajar dengan baik. Nah, salah satu saja tidak bisa terpenuhi, maka tidak akan bisa belajar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pian pikiran ini, murid ketika ditolak cintanya oleh yang lain, kira-kira kayak apa yang belajar? Nah, kasih sayang ini salah satunya, ini bahaya sekali nih. Mental anak-anak kita sekarang seperti itu sebenarnya. Nah, rasa kasih sayang yang seperti itu bukan hanya kasih sayang dengan sesama jenis, lawan jenis. Maksudnya lawan jenis. Kasih sayang dengan lawan jenis,
Akan tetapi juga kasih sayang yang diberikan oleh guru. Ya, betul. Dan rasa diterima. Bayangkan kayak ini. Ketika di dalam kelas murid itu tidak merasa diterima, apa yang terjadi? Ini contoh nih. Siapa murid yang paling kacau? Misalnya si Fulan lah. Gara-gara ia tidak diterima di dalam kelas, yang terjadi adalah kadang kita herani. Kira-kira terpenuhi tidak rasa kasih sayang dan rasa diterimanya? Tidak bisa. Apa yang terjadi pada saat dia di kelas seperti itu? Minder, koler belajar, hendak guring aja, hendak lakas keluar aja. Introvert betul sekali. Kadang-kadang ini garu-garu awak kepala macam-macam kelakuannya. Ini hendak minta diterima, hendak minta disayangi tadi. Ya kalau kemudian ada yang namanya penguasaan dan pengakuan. Murid juga manusia biasa, guru juga manusia biasa. Murid itu juga perlu diakui. Tapi cara mengakuinya jangan sampai kita membuat dia kehilangan identitas atau identitas gagal. Misalnya murid bisa melaksanakan tugas yang kita berikan. Jangan langsung, oh bagus sekali, oh kamu hebat sekali. Bukan seperti itu. Tapi berikanlah feedback yang positif yang membuat mereka bisa lebih baik ke depannya. Jangan dipanglah, jangan terlalu diambung. Itu bahaya, seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Thoughts atau pikiran manusia itu perlu bebas. Kalau kita kekang yang namanya pemikiran seorang manusia, dia akan tidak bisa terpenuhi rasa kebebasannya. Contohnya seperti ini. Ketika di dalam kelas, Bu Han Pian hendak A, tetapi mayoritas suara di dalam kelas hendaknya B, dan Pian memaksakan yang namanya A tadi, maka Pian sudah tidak tidak memberikan kebutuhan dasarnya berupa kebebasan tadi. Yang paling benar adalah bagaimana kita kolaborasikan aja, kita diskusikan aja, buka hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Kita coba untuk bisa berempati dengan murid, kita bisa membuka ruang diskusi, membuka ruang apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Ibu Dayah hobinya apa? Nonton drakor. Oh, terserah. Nonton TV juga termasuk hobi. Oke. Sip. Ibu Linda apa hobinya? Shopping. Ini bahaya juga. Oke, sip. Kalau Ibu Irlin apa hobinya? Membaca ya kalau sip, mantap. Kalau Pak Haji apa Pak Haji? Hobinya apa? Main bola. Baik. Nah, secara garis besar kita bisa lihat Pak Haji dia punya hobi yang kinestetik. Dia suka bergerak, main bola misalnya. Siswa atau murid di dalam kelas yang mereka itu punya hobi, punya kesenangan untuk bergerak, Pian suruh duduk diam saja, apa yang akan terjadi? Gelisah, wujud. Ya kalau kayak Ibu Irlin, ketujuhnya membaca, Pian suruh menonton aja, boring. Ibu Dayah sukanya menonton, nih contoh, dia suka visual. Pian suruh Ibu Dayah untuk lari keliling lapangan 250 kali. Enggak lah, contohnya seperti itu. Yang akan terjadi adalah tidak bisa memenuhi rasa senangnya. Apa yang terjadi? Yaitu tadi kata Ibu Fatma, akan jadi boring. Pembelajaran tidak menyenangkan. Pembelajaran tidak akan masuk dalam mereka. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran kita mesti mempertimbangkan yang namanya kebutuhan murid. Apabila sampai dia bermasalah, coba lihat dulu kebutuhan murid yang mana yang belum kita penuhi. Kita refleksi dulu diri kita, baru refleksi murid seperti apa, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu tentang kebutuhan dasar manusia dulu. Ada? Ada? Tidak ada? Kita lanjutkan dulu. Nah, nih motivasi. Misalnya
kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan kita atau atas dasar faktor dari luar, mana yang lebih kuat? Misalnya Pak Mahyuli hendak tulak kesaruan gara-gara makanannya nyaman, itu lebih baikkah? Atau misalnya pian tulak kesaruan karena memang saya punya tanggung jawab untuk pergi kesaruan, mana yang lebih baik menurut pian motivasinya? Jadi yang pertama berarti kalau misalnya makanan nyaman ya aku tulak. Gitu kan? Nah, ini ada satu cerita nih. Misalnya ada orang sugih meninggal, lalu meninggal hari. Yang pertama sih, yang namanya orang-orang di desa tuh karena di orang sugih nyaman nih makanan itu makannya. Sekali sampai ke sana, makasih bola, dibari makannya aja ada. Akhirnya apa yang terjadi? Menuju hari yang aturnya 100 orang, wah ini pasti dapat duit segala macam. Sekali pas menuju hari, mungkin ini semalam kan ingat bari makan kita, lalu tulakan pulang sisa 50. Sekalinya pas menuju hari karena dibari apa-apa pulang, akhirnya menyelawi apa yang terjadi, sisa 20 wikung dan seterusnya. Nah, ini yang namanya motivasi yang berasal dari luar. Karena makanannya nyaman baru aku tulaki, bila ada nyaman kadang aku tulaki. Itu motivasi dari luar. Tapi kalau yang menjadi motivasinya adalah tanggung jawabnya, hendak diberi makan nikah, hendak kada kah, tetap dipikirkan dulu lah. Yang pasti kalau kita punya tanggung jawab, merasa memiliki tanggung jawab, maka pasti kita tulak. Seperti itu. Motivasi intrinsik kalau menurut ulun itu jauh lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Seperti itu. Siapa yang belum jadi contoh? Ibu Yuli. Ibu Yuli ini pasti pernah menemui murid yang bermasalah. Misalnya di kelas dia main HP, apa yang dia lakukan Bu Yuli? Dia sedang melakukan pembelajaran, kemudian dia asik sendiri dengan HP-nya. Ibu Yuli apa yang dilakukannya? Ada 3 nih. Hukuman kah, konsekuensi kah, restitusi kah? Ayo jujur dulu. Nanti kita bahas setelah ini. Ini kemana dulu nih? Jangan dulu. Menurut Pian apa dulu yang Pian lakukan? Atau kayak ini dah, kita jangan pilih 3 hal itu. Pian melakukan apa kepada murid pada saat dia main HP di kelas? Ditegur. Ambil HP-nya. Oke, sip. Misalnya ambil HP-nya. Oke. Pertanyaannya adalah pada saat Pian mengambil HP itu, apakah itu sudah dibicarakan atau sudah ada tata tertibnya bahwa bila dia main HP sendirian itu langsung diambil, atau tanpa ada tata tertib langsung Pian ambil? Tidak ada persetujuan bahwa bila main HP diambil. Yang mana? Berarti sebenarnya tidak ada tata tertibnya, tapi karena itu pelanggaran, maka HP harus diambil. Seperti itu. Oke, terima kasih. Contoh lain deh, kita ambil yang lain. Ibu Fatma nih. Ibu Fatma, misalnya di dalam kelas ada siswa yang harusnya kan misalnya pelajaran BTA, baca tulis Al-Quran. Kemudian salah satu siswa membolos. Ya, kalau tidak ikut ke dalam pembelajaran itu, apa yang Pian lakukan terhadap siswa yang bermasalah itu? Silakan Ibu Fatma. Memberi teguran saja, tidak ada memberi hukuman? Ditegur dulu. Oke, terima kasih banyak. Oke, sip. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Hukuman, ciri-ciri dari hukuman adalah ketika mereka bersalah, kita langsung berikan hukuman. Misalnya, ada siswa datang terlambat. Kita yang datang terlambat, keliling lapangan 10 kali.
itu hukuman. Konsekuensi, contohnya seperti ini. Ketika ada siswa yang membawa HP dalam kelas dan memainkannya, maka HP-nya akan kita sita. Ada tata tertibnya, itu konsekuensi. Karena kamu sudah main HP di dalam kelas, maka HP-nya Bapak ambil. Itu konsekuensi. Dan yang terakhir restitusi. Restitusi itu sederhananya kayak ini. Ketika ada siswa yang salah, kita ingatkan nilai kebajikan apa yang kamu percayai yang telah kamu langgar. Apakah kamu ingin tetap seperti ini? Apakah kamu ingin berubah menjadi lebih baik? Apakah kamu percaya dengan nilai kebajikan ini? Atau kamu tidak percayai dan seterusnya? Nanti kita lihat restitusi seperti apa. Oke, lanjut Pak. Ada 5 posisi kontrol. Sebenarnya saya ada Pak Mayu di mana tadi? Oke. Ada 5 posisi kontrol yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pembelajaran kita. Yang pertama, penghukum. Siapa yang suka menghukum muridnya kalau mereka bersama? Rambut panjang, gunting langsung. Penghukum. Kalau di sekolah ini saya rasa sudah mulai berkurang yang namanya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pian ini nakai, bila nakai itu ikam kena 10 tahun yang akan datang, ikam nyata dah ada harap kada bagus dah. Ikam anak jadi bergerak, anak jadi maling kan? Nah, itu adalah ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang namanya teman. Nah, ini Bab Ulun hendak mencontohkan posisi kontrol sebagai teman itu adalah pamayuli, sering dilakukan oleh pamayuli. Mendekati siswa, kemudian ya silakan mendekati siswa, mendekati murid, dibicarakan baik-baik. Ayolah, jadilah lebih baik, jangan kayak itu. Bila ikam anak jadi nah pandang bapak nah, bila anak jadi lebih baik nah. Nah, itu namanya posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada yang namanya sebagai pemantau. Kalau teman tadi bahasanya lebih halus seperti kayak kawan biasa, sedangkan pemantau biasanya lebih datar. Kemudian dia mengingatkan konsekuensi yang akan kalian terima apa. Contoh seperti ini. Nah, pian sudahlah menggawi PR. Kalau pian kadang menggawi PR, karena pian pasti dapat masalah. Kedepannya Bapak harapkan pian bisa mengerjakan PR tepat waktu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer itu yang paling baik adalah ketika mereka punya kesalahan, yang kita lakukan bukan menghukum, bukan mengambil konsekuensinya apa, tetapi suruh dia merefleksi dirinya. Apa yang sudah dilakukannya, dan kemudian bagaimana dia maunya ke depannya. Menjadi apa sih dia seperti apa? Maunya seperti apa? Apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya? Contoh yang P5 tadi, yang profil pelajar Pancasila tadi, atau seperti apa? Kalau kita bicara seperti itu, kita berempati dengan baik, maka insya Allah masalah siswa bisa teratasi. Nah, dari kelima hal ini, mana yang paling baik? Saya harapkan semuanya bisa menjadi manajer, bisa menjadi orang yang merefleksi, membuat siswa itu merefleksi dirinya sendiri, bukan atas kontrol dari guru, seperti itu. Nah, ini yang Ulun lakukan pada saat MPLS kemarin, yang namanya keyakinan kelas, atau Pak Kepala Sekolah kemarin kesepakatan kelas. Bagaimana di dalam kelas, apakah ini terkait pada satu guru saja, misalnya wali kelas saja dalam kelas? Tidak. Kalau misalnya kalian memiliki ingin menggunakan keyakinan kelas pada semuanya, boleh banget. Pantas, apa garang perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kayak apa menurut Pian Bu Yulin? Contoh peraturan seperti apa? Contohnya seperti apa? Kalimatnya ya Pak? Dilarang merokok di sekolah. Dilarang merokok di sekolah. Kayak apa Pak? Pak Rasul?
Bujur lah, itu peraturan biasa kayak itu lah. Oke. Kemudian kalau keyakinan kelas dia biasanya lebih sederhana, bukan ke menggunakan bahasa-bahasa yang negatif, tapi lebih ke bahasa-bahasa yang positif. Yang tadi kata-kata dilarang itu akan diganti menjadi kalimat yang lebih positif supaya dia bisa merefleksi nantinya pada saat melakukan kesalahan. Yuk kita lihatlah. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan pada saat ulun MPLS kemarin, ulun coba untuk melaksanakan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, sebentar ulun jelaskan dulu. Jadi di sini siswa mereka dibuat dalam kelompok dan akan membuat bagaimana keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang dibuat harus sifatnya lebih abstrak, tidak rinci. Kalimatnya tidak perlu rinci, abstrak, tapi bisa mengena di dalam internal para siswa, para murid. Pernyataan universal, maksudnya tuh umum, bersifat umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Tadi seperti yang Ibu Irlin sampaikan tadi kan, kalau kata dilarang berarti kan negatif. Nah, kita bikin pembuatan keyakinan kelas itu dengan kalimat yang positif. Sedikit dan mudah diingat. Aduh, soalnya banyak, tapi bisa kada diingat oleh siswa, oleh murid. Sesuai kondisi kelas, makanya dilakukan sama-sama dengan murid. Kita membuat keyakinan kelas tidak bisa langsung dari kita, tapi bagaimana kita diskusikan dulu, kita sepakati dulu dengan para murid dan kita laksanakan sama-sama dengan murid, seperti itu. Kemudian melibatkan semua warga kelas, bukan cuma guru, bukan cuma murid, tapi kalau bisa dinding dalam, dinding dan sebagainya kita ikut diskusi. Bukan, maksudnya kalau misalnya ada wali kelas, kemudian ada pemangku jabatan yang lain, itu bisa kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya seperti apa? Alurnya seperti ini. Pertama, ulun tanya dulu. Ada pertanyaan pemantik. Seandainya saya ingin menjadi murid yang titik-titik. Nanti akan saya suruh tuliskan di kertas, kemudian kita tempel. Kemudian kita beri waktu untuk jawaban kawan-kawannya itu dibaca oleh kawan-kawan yang lain. Semakin membaca, oke, sudah. Baru nanti kita akan bikin peraturan kelas dulu. Seperti yang disampaikan Bu Lilin tadi, contoh, jangan berkelahi. Itu peraturan loh. Jangan berbicara saat yang lain berbicara. Itu termasuk peraturan. Jangan mencoret dinding. Ini negatif nih. Nah, kemudian setelah kita bikin yang peraturan kelas seperti ini dan sudah disepakati oleh mereka, baru kita bikin menjadi yang lebih positif kalimatnya. Contohnya, yang aturannya jangan berkelahi dan jangan berbicara saat yang lain berbicara, diganti sebaiknya mendengarkan di saat ada yang berbicara. Kita bikin kalimatnya menjadi kalimat positif seperti itu. Kemudian misalnya dan seterusnya. Nah, setelah itu bagaimana? Baru yang positif ini kita lihat nilai kebajikan apa yang ada di dalam kalimat-kalimat positif ini. Contohnya, nilai kebajikannya yang kita ambil adalah damai. Maka di dalam damai itu seperti apa nilai yang harus kita sepakati? Misalnya di dalam nilai damai yang kita sepakati adalah kami meyakini bahwa semua murid harus menjaga kedamaian dan ketenangan kelas. Jadi kalau ada yang ribut, kita ingatkan. Kita punya kesepakatan seperti ini. Hormat misalnya. Nah, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati dan mendengarkan orang lain. Nah, jadi ketika ada yang asik sendiri, dia ketika yang lain presentasi, kemudian ada yang asik sendiri berbicara, maka kita ingatkan, wih, nih kok gue sih salah. Misalnya namanya siapa, Pak Yuli, nah seperti itu. Bagaimana dengan keyakinan kita untuk saling menghormati dan mendengarkan? Nah, seperti itu bisa diingatkan. Kemudian misalnya rapi. Kami meyakini bahwa kelas harus bersih dan rapi. Bukan hanya kelas lah, pribadinya juga harus rapi. Misalnya ada yang pakaiannya kurang rapi, maka bisa kita ingatkan. Kita sudah punya keyakinan bahwa kita semuanya yakin bahwa kelas ini harus rapi. Makanya kita harus rapi, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas.
Ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian tentang keyakinan kelas? Kira-kira bisa dilaksanakan tidak nanti di kelas? Contohnya misalnya para wali kelas nantinya, kalau ada yang memang kesulitan untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, nanti bisa saja minta bantuan ke Ulun, kita kolaborasi di kelas, kita sama-sama diskusi, insya Allah dengan adanya itu kita tempel nih, contohnya nanti terakhir kita beri sign, tanda tangan atau cap jempol di sana bahwa mereka meyakini itu. Apabila hal ini menjadi milik mereka, mereka merasa memiliki ini, maka insya Allah Ulun yakin nanti mereka bisa lebih menjalankan ini dengan lebih lebih taat lah pada hal ini, seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan, restitusi itu apa? Ya, kalau restitusi itu dulu, restitusi itu pikiran kita hanya yang melakukan restitusi itu hanya guru BK. Di dalam kurikulum Merdeka ini, restitusi itu dilakukan oleh semua guru dan dilakukan pada saat murid melakukan kesalahan. Jangan menunggu 1-2 minggu setelah murid salah baru kita restitusi. Restitusi dilakukan pada saat murid langsung pada saat dia bersalah. Misalnya melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan dalam kelas, nanti kita bawa, kita ajak diskusi di ruang BK atau di ruang tamu, nanti kita restitusi seperti itu. Bagaimana tindakan restitusi itu? Yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya dulu. Orang yang merasa salah, Pak Haji minta tolong Pak Haji di depan. Kalau ada anak yang salah, kita tidak mungkin langsung blok. Kamu pada sakit jangan kayak itu. Tidak bisa. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tenangkan dulu, bahasanya kita tenangkan dulu. Misalnya ada murid yang main HP dalam kelas. Pian salahnya apa, Gerang? Ulun main HP boy dalam kelas. Oh iya, memang setiap orang itu pasti ada kalanya salah. Memang ada kalanya salah. Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitasnya. Baru dia tenang. Setelah dia merasa tenang, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Baru kita tanyakan, apa Garang alasan Pian melakukan itu? Lalu dia terbuka. Kalau sudah tenang, pasti lebih terbuka untuk menyampaikan apa yang dialaminya. Seperti itu. Kemudian baru setelah kita tahu inti akar masalahnya apa, entah itu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi atau seperti apa, baru kita tanyakan, adakah keyakinan kelas yang belum kamu lakukan, atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, keyakinan kelas hormat Pak Ai. Nah, bagaimana nih caranya supaya memperbaiki hal ini? Oh, lu nanti setelah ini Pak Ai minta maaf kepada kawan yang sudah presentasi. Nah, itu adalah contoh dari menanyakan keyakinannya. Dengan cara ini insya Allah akan lebih baik. Dan ini sudah ulun lakukan sekitar 1 bulan kepada anak ulun sendiri, dan hasilnya sangat positif. Karena restitusi ini pada awalnya adalah psikologi anak, baru dibawa ke dalam pembelajaran. Restitusi ini diprakarsai namanya Diane Gosen dari Amerika. Nah, beliau itu mengatakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mary. Jadi, apa kamu tahu kenapa kamu saya panggil di sini? Yang mencontoh ulangan Pak. Boleh Bapak tahu bagaimana cerita yang sebenarnya? Iya Pak. Jadi saat itu saya membawa yang saat ulangan awalnya saya tidak menggunakannya, tapi karena saya takut yang saya jelek, maka saya buka saja dan terlihat oleh Wahis. Kemudian dia melakukan itu kepada Bapak. Oh, jadi begitu. Saya yakin tidak ada orang yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, saya minta maaf. Jadi sebenarnya kenapa kamu mencontoh? Karena apa yang datang dunia belum saya pahami Pak. Jadi saya memutuskan untuk membawa anak kecil. Menurut kami, apakah perbuatan itu benar? Salah Pak. Jadi keyakinan kelas mana yang sebenarnya sudah Nami langgar?
Saya sudah melanggar keinginan kelas, Pak. Saya tidak jujur. Untuk kedepannya, Nani ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin hidup tekun dan jujur, Pak, dan bertanya kepada Bapak apabila ada materi yang belum saya pahami. Baik, saya akan dengan senang hati membantu kamu. Terima kasih, Pak. Saya jujur ya, Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah contoh dari restitusi. Apakah langsung bisa? Apakah langsung bisa? Perlu waktu, pasti perlu waktu. Makanya apabila ada murid yang salah dan bermasalah, kita bisa sambil berlatih untuk melakukan restitusi. Saya yakin tidak ada yang langsung bisa, langsung hebat, tidak. Tapi dengan adanya latihan, dengan adanya kerja keras, dan adanya keinginan untuk merubah paradigma, insya Allah ini akan bisa dilaksanakan. Seperti itu. Assalamualaikum. Kemudian ini adalah tanggapan siswa pada saat saya contohkan restitusi tadi. Bapak minta tanggapan atas restitusi yang telah kita lakukan. Kalau ada back sound yang agak Setelah saya melakukan restitusi tadi bersama guru saya merasa bahwa saya lebih senang melakukan restitusi karena bisa menyebabkan perasaan saya lebih dekat kepada guru saya. Nah, itu bisa membuat masalah yang tadi saya lakukan lebih bisa berhubungan lagi. Terima kasih banyak, Nani. Nah, ini adalah contoh adalah tanggapan dari siswa setelah bagaimana seandainya kamu dihukum dengan kamu dilakukan restitusi seperti itu. Misalnya dia tekan tadi kasusnya mencontek. Mana yang lebih kamu prepare? Kamu lebih prepare yang mana? Apa sih prepare? Memilih yang mana? Apakah kamu lebih suka dihukum atau suka direstitusi? Maka jawabannya dia lebih suka direstitusi. Jadi mereka lebih bisa mencurahkan apa sih inti masalahnya apa. Baru mereka bisa merefleksi masalahnya di mana dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Itu yang paling penting. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang kebutuhan dasar manusia, restitusi atau sebagainya? Silakan. Ada? Silakan. Ibu Aminah, katanya tadi ada pertanyaan nih. Silakan. Ada yang masih mengganjal, Pak, kayaknya susah deh Pak melakukan ini seperti itu. Kira-kira pertanyaan seperti ini. Kedepannya bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Apakah hal ini bisa nanti kita laksanakan atau tidak? Menurut Bu Antia? Apakah bisa? Pak Haji sudah bisa. Yang lain bagaimana? Kita melaksanakan keyakinan kelas dan ketika murid ada yang bersalah, kita coba dulu untuk melakukan restitusi. Bagaimana yang lain? Mau mencoba? Nah, ini baru Ibu Aminah mantap. Yang lain belum yakin, pasti punya pemikiran yang sama. Bagaimana? Sama lah, akan mencoba untuk bisa lebih baik. Salah satunya dengan melakukan keyakinan kelas dan juga restitusi. Setuju? Setuju. Mantap, terima kasih banyak. Oke. Salah. Quick. Bapak minta tanggapan. Oke, demikian diseminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif tadi. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan budaya positif itu dan melaksanakan kurikulum merdeka dengan lebih baik lagi. Dan insya Allah setiap apa yang kita lakukan dihitung sebagai amal kebaikan dan berkah untuk kita kedepannya. Saya akhiri pemaparan saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.